Itu alhasil aku langsung kayak nutupin pakai selimut ya. Tapi kayak penasaran pengen buka gitu, takutnya ada nggak. Akhirnya aku beraniin dong kayak dibuka si selimutnya, ngintip. Jadi aku tuh berantem gara-gara si teman aku tuh, aku pikir dia nabokin aku semalam. Ternyata bukan dia. Ketemu lagi sama kita hari ini di Pot and Cash bersama Selfie Kitty. Nah, hari ini kita pakai bajunya hitam-hitam ya, hitam-hitam semua nih. Horor banget. Horor banget Iya. guys. Yang penting suasananya jangan tahu-tahu kayak kemarin tuh. Kayak kemarin tiba-tiba mati kameranya, nggak tahu kenapa sih. Oh gitu. Iya, waktu Roto Meta. Berarti ada yang lagi nonton kita lah ya, makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk halus yang lain. Ikutan gitu. Iya. Iya bener, mati semuanya, nggak ngerti. Gitu. Oh berarti konten kita berhasil kalau kayak gitu. Jangan juga dong. Ntar beneran datang mereka. Iya. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang sama Mbak Selvi itu tentang pengalaman-pengalaman horor yang Mbak Selvi pernah alamin ya, dari dulu, dari masih kecil sampai sekarang gitu. Nah, Mbak Selvi sendiri ini termasuk orang yang percaya gak sih sama hal-hal gaib, sama makhluk-makhluk halus itu? Percaya nggak percaya sih ya, karena pernah ngalamin sendiri tuh, maksudnya ngalamin sendiri tuh kayak ada sesuatu aja yang ngikutin gitu. Jadi percaya, kalau nggak percaya ya aku nggak pernah lihat soalnya gitu. Oh, belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat yang bener-bener lihat. Nggak ada gitu, nggak. Coba kalau lihat kalau kamera sebelah sini kelihatan nggak ada sesuatu gitu di belakang kameranya? Ada yang lagi duduk di situ pakai baju hitam dan lagi lihat ke sini. Haha. Setannya pakai masker lagi. Kalau kayak dukun, kayak paranormal gitu, itu Mbak Selvi sendiri punya keyakinan nggak sih kalau mereka tuh memang ada ilmu-ilmu untuk seperti itu gitu, ilmu-ilmu gaib? Tergantung ya. Kalau misalkan kayak dukun sih aku nggak yang percaya. Pernah ke dukun? Enggak. Oh, enggak. Dukun apa? Dukun beranak. enggak. Jadi kalau misalnya orang begitu sih ya itu tadi tergantung orangnya percaya apa enggak. Aku sih enggak sih. Enggak ya? Yang percaya banget kita pergi ke orang pinter gitu ya. Untuk mendapatkan sesuatu atau jalannya, caranya ke situ dulu. Iya. Paling aku sih kayak lebih apa ya, syariat, tapi nggak percaya juga ya, cuman kayak perantara doang gitu. Nggak percaya sama dukun ya, bukan? Enggak ya. Kayak kan sekarang ya banyak banget kan perempuan-perempuan untuk nambah aura, buka aura gitu kan. Kayak susuk gitu. Itu kalau menurut Mbak Selvi gimana tuh opininya untuk hal-hal seperti itu? Balik ke diri masing-masing sih, sama sesuai kebutuhan ya. Ada orang yang percaya kalau misalkan pakai susuk itu bakal jadi cantik. Ada yang bilang kalau pakai susuk itu jadi bagus lah atau bagaimana. Sugesti kali ya, kalau misalkan udah pasang atau pakai susuk, jadi kelihatannya jadi auranya jadi cantik. Jadi padahal enggak juga sih, nggak tahu karena aku nggak pasang dan aku nggak tahu di mana masangnya juga, ngapain gitu. Iya, yang aku tahu nih ya, beberapa ada orang yang pasang susuk di wajah biar mukanya kalau, terus ada juga pasang susuk di payudara gitu, di bokong segala macam, perempuan hanya untuk daya tarik mereka gitu kan. Kalau padahal mah emang aslinya udah begitu tapi dipaksa kayak orang, lepas dong susuknya. Tapi kalau Mbak Selvi sendiri bukan orang yang menganut hal-hal seperti itu ya? Enggak ya. Enggak, jauh banget. Maksudnya kayak kalau kita pasang begituan supaya jadi kelihatan bagus gitu ya. Enggak sih, udah bawaan begini aja. Lagian kalau misalkan di agama aku, kalau misalkan kayak gitu kan kita musyrik ya. Iya. Jadi enggak yang ini banget, apa sih, enggak tertarik sama sekali. Enggak tertarik sama sekali. Nih kalau Teh Selvi nih, selama ini kan kayak off air, on air gitu, pernah nggak ada pengalaman waktu off air nih, misal di luar kota, luar Jawa gitu, pernah diganggu nggak sih? Kayak sama hal-hal yang kayak gitu di hotel misal atau apa ya? Lupa aku ya, tapi kayak pernah deh. Cuman diganggu itu diganggu kayak gimana dulu nih? Kalau misalkan diganggu yang cuman ada suara-suara gitu, paling misalkan ada kayak ada yang merhatiin deh gitu kan ngerasa ya. Ada yang ngerasa, tapi aku nggak ngelihat kalau misalkan ada yang liatin, tapi kayak ngerasa. Paling gitu-gitu doang sih, nggak yang frontal banget. Ya? Nggak, tuh aku jadi serem sendiri kalau kayak gitu. Cuman kalau aku kayak pergi-pergi kan pasti baca-baca gitu ya, bismillah, kayak misalkan dijauhin atau dilindungin gitu biar nggak ada yang ganggu. Tapi kalau ganggu cuman yang kelihatan kayak suara-suara sih kayak pernah deh. Pernah cuman apaan tuh?
Nah, itu kan kayak sugesti keperluan diri sendiri juga sebenarnya. Jangan-jangan iya. jatuh kali barang. Tapi kan kita suka biasa bawa orang Indonesia kan, ya pasti ada setannya gitu. Iya. Malah yang semakin takut tuh biasanya malah semakin deketin sih Makin deket katanya kan. Tapi pernah loh, dulu tuh aku bukan nyanyi ya, pas lagi liburan. Jadi kalau suara kuntilanak itu, kalau suaranya menjauh, itu biasa dekat. Iya. Kebalik. Benar. Iya, Kalau kebalik. suaranya dekat, itu malah jauh. Nah kebetulan aku tuh lagi sama Ratu Meta pergi. Kita tidur, aku belum bisa tidur tuh. Suara si cit ayam, suara ayam gitu Iya, kan. Iya, katanya gitu memang Suara ayamnya itu jauh banget. Berarti kan deket ya. Itu iya. alhasil aku langsung kayak nutupin pakai selimut ya. Tapi kayak penasaran pengen buka gitu, takutnya ada nggak. Akhirnya aku beraniin dong kayak dibuka si selimutnya, ngintip kayak ada yang berdiri aja. Tapi aku nggak buka si selimutnya aja. Keburu takut langsung ngejerit, beneran ngejerit. Berarti kan ada di situ. Ada, Itu jam berapa? Jam 12, jam 1 Di hotel? Di Lembang kayak hutan-hutan gitu loh. Di villa. Glamping. Oh, glamping. Lagi bobonya sama Ratu Meta. Iya, dia tidur duluan dia. Parno jadi nggak bisa tidur ya. Nggak bisa sampai subuh Kalau ada baca. Terus kalau lagi kayak gitu kan suka belibet ya, baca Al-Quran aja jadi kayak panik ya? lupa, panik, takut. Karena sebenarnya kalau kayak gitu tuh malah setan tuh sebenarnya nggak pernah gangguin, tahu. Justru tadi kamu bilang, Iya. kalau misalkan kita takut suka sengaja nggak gangguin gitu. Deketin dia. Kalau tes selfie itu pernah nggak sih yang rep-repan? Pernah? Itu apa ya? Itu tuh kayak yang tidur nih terus tiba-tiba matanya Kayak nggak dipaksa. bisa, kayak nggak bisa Nggak jerit bisa ya. ngomong, Kayak nggak itu tuh kenapa ya, katanya sih ada nindihin ya. Iya, tindihan. Oh, jadi kita tuh ditindih tidurnya. Jadi kita nggak bisa teriak. Iya, ada tuh yang tindihannya cuman denger suara. Ada yang pas melek gini ada sosoknya di depan. Ada serem yang banget. ditusuk dari belakang. Ada gitu. Aku pernah tindihan ditusuk dari belakang. Ditusuk. Ditusuk gimana? Jadi tiduran nih, hadap kiri. Terus dia kayak ikut tidur di belakang nih. Terus dia kayak nusuk sesuatu di punggung gitu. Beneran Emang kamu kayak kelihatan gitu ada yang nusuk? beneran kayak ada orang gitu di belakang. Kamu merinding nggak? Kalau kalau ada orang yang ikutan tidur kan pasti kasurnya kayak Beres. iya beres gitu kan. Lah aku kos-kosan sendirian dan itu beneran kayak orang tidur di belakangku kayak meluk gitu. Tapi dia berusaha nusuk gitu dari belakang gitu, nggak tahu deh apa yang masuk deh. Jadi udah keburu takut duluan jadi diem gitu dong. Kalau rep dulu gitu ditindihin gitu ya? Iya, Itu aku dulu sering banget karena katanya suka nggak baca-baca kalau mau tidur katanya. Terus gitu kayak melek tapi gitu kan kayak nggak bisa. Walaupun ada orang tetap gak bisa disenggol. Kenapa sih itu? Sampai gitu apa ya? Itu benar-benar. Tapi itu ada ilmu kedokteran. Kalau dokter kan pikirannya secara lebih logis ya. Itu ada ilmu kedokterannya. Cuman memang kalau ilmu yang lainnya juga bilang kadang-kadang itu karena kita kecapean, terus pikirannya lagi nggak Sugestinya baik, ya, ada kemana-mana. sugestinya, rasa takut tuh. Bener sih emang ditindih terus kayak sesak napas kan, nggak bisa bangun. Iya, bukan sesak lagi, kayak kita nggak bisa ngomong ya. Udah mangap tapi nggak ada suara. Iya, Itu yang aku dulu sering, tapi sekarang udah nggak sih. Kemarin kan kita ada sempat bahas ngobrol sama Dinda Permata soal rep-repan. Dia tuh pernah rep-repan tapi Mas melek langsung ada sosok gede, tinggi gede. Dia Tindih benar itu kayak gitu. Itu serem banget sih kalau gitu. Terus ada kepercayaan orang kalau misalkannya lagi gini ya, sering begini katanya suka gendong tuyul. Oh ya? Sering begini? Gimana tuh gini? Ada siapa di sini yang pernah begitu? Oh ya? Gini, aku pernah lihat orang dari aku masih kecil sampai aku SMP nggak pernah berubah. Begini terus setiap lewat rumah. Oh. Ada tuyulnya, dia bawa Kalau tuyul. jalan begitu? Iya, Oh. dia bawa tuyul. Katanya. Kalau Benar. Mbak Selvi pernah gak ngerasain pengalaman sama, kan dulu lingkungan rumahnya kan dulu kan yang bawa tuyul itu, pernah ngalamin gak ada tuyul-tuyul gitu berkeliaran deh? Nggak tahu. Nggak bisa lihat. Tapi kalau Enggak. kalau ada orang yang nawarin untuk buka mata batin mau nggak? Pernah. Pernah. Terus nggak tahu sih. Dulu kayak lagi syuting, terus dibuka kan. Jadi pas udah buka tuh kayak ada sosok tangan ngambai gitu tuh, langsung ngejerit. Orang semuanya pada bubar sama kameramennya. Pada takut karena aku langsung auto ngejerit kan, karena emang bener-bener lihat Tangan. tangan lagi gitu ngejuntai gitu. Itu baru sedikit dibuka mata batinnya. Itu sih percaya nggak percaya, cuma lihat tangan doang langsung ngejerit, langsung bubar semua. Takut nggak bang? Langsung ditutup ya? Langsung tutup, nggak mau, aku nggak berani. Takut kepikiran, takut ke bawah mimpi. Tapi waktu aku syuting terakhir
kapan gitu ya. Nggak tahu sih apa aku memang lagi lihat atau bagaimana. Kayak lihat ada pocong gitu, ngelihatin terus mukanya hitam banget. Tapi bisa lihat. Maksudnya hitam mukanya tapi aku bisa lihat gitu. Kok tumben-tumben yang kayak itu bukan deh. Kayak perasaan aku aja gitu. Karena nggak mungkin kalau sosok kayak gitu ngeliatin diri sendiri. Apes dong dia katanya. Iya, kalau ketahuan apes Ya kan? katanya. Kalau Apes ketahuan. katanya. Itu di lokasi syuting? Lokasi syuting. Malam? Jam 2 gitu. Biasanya sih kita ngobrol sama beberapa teman artis, memang kebanyakan tuh ketemunya di lokasi syuting. Iya. Atau lagi off air kayak Off gitu-gitu. air, kayak di hotel-hotel kan. Karena mungkin semua. efek kecapean kali ya. Jadi lihat begituan gitu ya. Ada juga mikirnya loh. kemana-mana deh. Yang di panggung juga ada kan. Yang Iya, di panggung makanya. tiba-tiba ada penampakan apa gitu. Tapi bersyukur Mbak Selfie gak bisa lihat ya. Memang gak semua orang bisa. Jangan mau lihat. juga ya. Gak mau Kayaknya juga serem ya. Nggak mau lihat juga. Jadi ada pengalaman yang paling mengerikan gak sih? Pengalaman horor gitu yang bikin parno banget sampai sekarang gak bisa dilupain. Dari kecil sampai sekarang. Dari kecil enggak sih, aku nggak pernah ada pengalaman yang urusan begituan. Itu doang yang terakhir waktu liburan tuh bener-bener yang suara si itu tuh ya ada aja, berarti kan memang lagi dekat aja sama aku gitu. Itu doang. Yang lagi liburan ke Yang lagi liburan sama ke glamping sama Ratu Meta itu. Nggak pernah lagi, nggak mau lagi aku. Bisa Tapi tiruin? tetap ada rasa takut ya. Tiruin suara ininya Nih, Mbak ayamnya. Evelyn pernah nggak ini? Rep-repan pernah? Pernah. Kasihan ini ban aku ya. Kalau Itu ada gimana? kantor sih gimana? Rep-repan tuh kayak kita. Nggak, maksudnya kayak harus apa yang harus kita lakuin? Nggak bisa karena Nyebut. karena kita dipaksa matanya melek ngelihat gitu. Oke. Iya dipaksa. Mau kita merem-remin tetap nggak bisa. Dia maksa kita untuk ngelihat dia gitu. Tapi yang terakhir aku rep-repannya ngedenger suara Mbak Kunti ketawa. Gimana suaranya? Oh iya aku pernah. Jadi dulu aku pernah nginep. Bukan nginep. Aku dengar suara. Aku kan sama Kunti tuh udah merinding tau. iya sih. Jadi kayak waktu itu kan aku ngontrak di rumah Tebet kan. Jadi samping rumah aku tuh kosong. Nah. Ya kan? Gue baru inget iya benar. Oh, ada saksinya. Dikasih tahu. Jadi gini, rumah sebelahku kan kosong lagi pembangunan. Nah di dapur itu kan nggak pernah aku masak ya. Ini ditinggalin dulu. Sendiri ya masih Milshu kucing aku. Iya. Ada suara masak, ada yang masak goreng-goreng. Di dapur. Padahal nggak pernah masak. Nggak pernah masak, aku nggak pernah masak. Aku masih kayak udahlah biarin. Iya. Karena aku di kamar ini gue. Karena aku di kamar. Ya udah bodo amat. Nah yang ini mah jelas banget sumpah. Aku pas mau mandi sebelah kan kosong ya hitam ya. Ini suara yang cekikan gitu. Di mana rumah samping? Di samping. Samping kamu? Samping aku, samping kamar banget. Itu kayak suara mbaknya deh, Mbak Iya, Kunti lagi gitu masak lagi. gitu. Nggak ngerti itu langsung aku minta pindah. Nggak berani aku. Oh, jadi maksudnya Mbak lagi mandi. Aku kan jadi kan kalau mau ke kamar mandi itu kan lewat situ dong. Terus ada lewat kaca dapur. tuh. Enggak dapur mah di luar. Ini kamar. Kamar aku tuh sebelahnya rumah kosong, tapi ada kaca. Otomatis kan walaupun kita pakai gordeng tuh tetap kelihatan Oh, rumah iya, kosong iya. bawah Iya, sebelahnya. Pas aku lewat, cekikan gitu. Tuh kan? Iya emang. Itu aku langsung buset langsung nggak berani lagi ke kamar mandi. Airnya tuh kan merinding kan. Malam ya? Iya malam. Terus kucing aku pernah diumpetin. Tuh kan. Jahil banget sumpah. Diumpetinnya gimana? Di Tebet. Jadi kucing aku dicari kemana di rumah sebelah diajak main kayak diumpetin. kosong? Iya di rumah kosong gitu. Sama si mbaknya terus wajib Berapa kikikan. lama kamu bertahan tuh di tempat kayak Nggak gitu? nyampe setahun aku nggak mau. Ih sumpah deh itu. Kalau gak ada sebulan udah ngibrit pasti. Lagian kalau orang rumah yang ada setannya itu biasa beda ya hawanya. Kayak gitu. Terus lu juga suka pernah ada asap itu ya Beb ya. Asap di rumah Tebet juga. Jadi ada asap ke dalam rumah. Nggak ngerti itu asap apa. Asapnya yang lihat aku mah enggak. Asap bener-bener asap masuk. Siang, malam. Nggak tahu malam kayaknya deh. Asap masuk ke rumah. Ada yang bakar-bakar tapi ada asap. Enggak ada. Tebet mananya sih? Jadi penasaran aku. Di Tebet Mengontrak di mana situ. sih? Iya, aku pengen tahu. Mengontrak. Jadi ada yang naik turun tangga udah biasa kayak Oh, itu lantai 2 rumahnya. lantai 3 gedebak-gedebu udah Lantai 3 biasa. tinggal sendirian. Iya. Aduh nggak kebayang. Ini aku pegal ini loh. Ya kalau dibicarain Tadi katanya kita datang. ngomongin aku pegal ini tiba-tiba. Begal pundak. Katanya kalau dibicarain itu mah datang emang. Ya udah sono, udah susah bicara. Aduh. Gitu. Serem banget. Baru aku pengen tahu rumahnya di mana tuh, tempat mananya. Enggak ada pantesan. Gue ngontrak di situ murah ya. Oh itu alasannya ternyata. Ada setannya. Kosong, Pak. Terus Nggak tahu. sampingnya. Kayaknya masih kosong deh.
suara kuntinya tuh jelas banget, cekikikan gitu-gitu. Habis itu kamu langsung, kalau aku sih langsung keluar dari rumah loh. Aku juga kalau dari rumah nggak mau lagi, aku tinggal di situ. Oh itu pas denger suara itu pas. Suara masak, terus ada yang cekikikan sama kucing aku diumpetin seharian. Udah fix, udah langsung. Udah fix itu rumah sebelah, siapa lagi nggak ada, yang kosong rumah itu doang. Pegal loh. Enjoy. Udah. Nih kayaknya. Kayak banyak banget ya di tempat-tempat itu ya. Banyak ya. Iya pantas murah lah udah itu. Yang aku enggak ini yang beda lagi, yang gua dijogrokin sama nggak tahu di tangga, inget nggak lo? Di rumah itu juga. Di rumah aku. Di rumah Aku di kontrakan tuh jadi kayak ada yang jorokin di tangga, gila ya. Ya pas aku naik ada yang narik, jatuh kan. Tahan loh tapi hampir setahun. Iya gimana udah bayar. Gimana ya? Akhir-akhir ya atau pas awal-awal ngerasain pengalaman Apanya? Nggak udah ngerasa kalau di rumah itu ada gitu. Cuman pas gongnya itu pas yang ketawa itu sih itu parah banget sih di samping aku banget. Udah kalau ketawa mah udah. Itu kalau ketawa gitu itu apa sih maksudnya? Yang ketawa yang kita. Iya sih. Karena kita yang denger ya mungkin ya. Waktu itu juga itu kencang banget. Udah berasa kayak bayangannya. Dia terbang di mana nih? Terbang di mana nih? Udah bayangannya begitu. Garis di mana, di kos? Di kosnya sekarang? Iya. Kos-kosan cuma segitu, bayangin ada suara gituan. Jadi kan kebayangnya kayak dia terbang di mana nih? Terbang di mana gitu. Biasanya kalau orang jadi kunti, kalau setan kayak gitu itu kenapa sih dia tuh bunuh diri atau bagaimana? Saya pernah di Karena gentayangan. Kenapa sih Smith tebet. Jadi dulu gue ngekos sama teman gue. Jadi kasurnya itu pakai risbang, bukan kasur yang bener neplek di tembok ya. Jadi aku tuh berantem gara-gara si teman aku tuh aku pikir dia nabokin aku semalam. Ternyata bukan dia. Pakai apa? Risbang apa sih? Ranjang. Ranjang ya. Jadi ada yang ngelidikin kaki aku, cekikikan. Gue tanya besoknya, lu ngelidikin gue? Enggak, aku tidur kata gitu. Itu siapa itu? Jadi pas ada itu ngelidikin, kita tahu gitu. Iya itu jahil banget. Tidur berdua-duaan. Iya berduaan. Tapi kamu kayak samar-samar denger gitu ya? Bukan semar lagi, orang dia ngelitikin, aku pikir temen aku. Temen aku katanya tidur. Siapa coba? Kesereng banget sih, ring banget sih nyikun. Itu katanya memang yang kayak gitu sih, yang gentayangan yang matinya belum sesuai. Katanya matinya belum sesuai tanggalnya, katanya gitu. Hah? Iya, makanya dia gentayangan dia bakal pergi itu pas tanggal matinya. Katanya gitu. Itu kata film horor kayaknya. Kata-kata gak ngerti, itu tuh bener banget gak ngerti. Pokoknya dia bakal Jangan pergi. sampai, aku nggak mau, jangan sampai cukup cuman suara aja. Suara aja ya. Jangan lagi lah pokoknya lah. Jangan. Nggak mau Tapi sih juga. katanya sih memang itu hal-hal kayak gitu sebenarnya adalah jin ya yang mencobai kita gitu, bukan karena orang meninggal terus mati langsung jadi setan, enggak gitu katanya arwahnya. Tapi karena memang jin kan kita juga pasti ada jin kan sekarang kan. Tapi berbagai bentuk Iya, berbagai bentuk yang mencobai kita gitu manusia. Tapi katanya ada, bukan gimana ya? Tapi ternyata kehidupan mereka juga ada gitu, mas kayak. Ada ya? Ya ada juga, ada lagi begini ada, semua ada kok, sama kayak kita juga, ada arisan, ada mall. Iya, serem kayak banget. di film apa tuh ya, Ghostbusters. Ada. Emang iya ada loh, kayak makhluk hidup ada juga, cuma kita nggak tahu gitu, cenah gitu. Tadi kalau ngomongin kunti itu kayak langsung pada merinding gitu ya, apalagi Karena setan di Indonesia cuma 3 doang, kunti, pocong, sama satu genderuwo. satu lagi genderuwo. Ya kan? Oh iya Tuyul. Ada kuyang, Enggak. Kuyang yang kepalanya doang kan? Iya, yang kepalanya doang. kepala dan organ dalam. Ih, Ada di Kalimantan. Ada kemarin Trayan cerita dia kalau di Manado namanya pok-pok. Itu kuyang. itu biasanya misalkan apa kalau kuyang? Itu kepala plus dalamnya organ. Leak. Kayak di Bali leak. Oh, dia itu ya kayak nyembah apa gimana gitu. Iya. Ya, itu ada ilmu-ilmu gaibnya ya. Ada ya di Indonesia masih kuyang. Itu bukan di setan Thailand ya? Iya, dulunya Thailand, aku nonton film Thailand itu. Hijrah bawa ke Kalimantan. Mobilisasinya Asli pinter banget ya, Kalimantan kok masih ada pindah-pindah. sih setan gitu. Ada, aku dengar dari Trayan kemarin tuh ada artis juga yang ngomong kayak Namanya gitu. pok-pok. Pok-pok. Kuyang lah, kuyang itu. Nah kalau misalnya kita dengar pengalamannya Mbak Selvi tadi kan tentang pengalaman horornya gitu, menurut Mbak Selvi sendiri sebagai penutup gitu, apa sih apresiasinya gitu, dan mau yang disampaikan sama teman-teman yang suka parno, ke kamar mandi suka parno. Nih Mbak Selvi sendirian loh. Gue juga Tinggal suka di rumah- parno. Di rumah kayak gitu. Intinya gini, kalau kita takut
dia pasti demen gitu aja. Gue mikirnya. Soalnya dulu aku suka gitu kalau aduh takut deh gitu. Justru kalau kayak gitu suka disengajain sama mereka kita juga jangan mau kalah. Harus berani. Ya udah baca-baca aja, bismillah aja gitu. Bener. Kalau enggak iya malah ciut sendiri, malah kita jadi nggak maju akhirnya gitu. Ya memberanikan diri aja, sok-sok berani. Padahal dalam hati juga tetap baca-baca juga. Kalau kita takut malah dia deket. Iya malah makin-makin gitu aja. Benar. Oke, kalau gitu Teh Selvi, terima kasih atas pengalaman horor yang Tuh langsung gak sakit tuh. Jangan diomongin. Jangan sampai pegel-pegel loh. Baru cerita doang. Udah enggak. Jangan diomongin kalau kayak gitu bener dia sakit datang soalnya. Oke. Saya berasa ada yang ngomongin gue nih, gue datang nih gitu. Ditempelin Cepet deh ya GPS-nya ya. Jangan. Habis ini mau stripping loh, jangan Oh loh. iya. Jangan. Oke. Langsung baca-baca doa. Itu dia makanya kita di hutan lagi syutingnya. Oh iya, hutan di mana? Di Buperta Cibubur. Oh, Bupertaya benar. Udah pasti banyak tuh gentayangan di hutan di pohon gelantungan. Iya, sampai malam ya kamu situ. Sampai pagi jam 2. Tuh. Kaki gelantungan. Tapi ada Kalau biasa. bisa ngelihat ya. Terus ketawa lagi. Tapi ada pernah ngeliat gak? Jangan sampai. Teman kru ada yang pernah cerita gak? Pasti ada, cuman nggak cerita karena takutnya pemain jadi pada parno. Benar. Dikira gelap-gelapan malam-malam. Gitu. Oke, kalau gitu Teh Selvi terima kasih atas waktunya. Terima kasih Nanti ya. kita bakal ketemu di episode Berikutnya. lain-lainnya. Thank you, Sampai bye. jumpa.